Pernah ngerasa nggak sih, hidup ini tuh kayak punya aturan mainnya sendiri? Aturan yang, ya, nggak pernah diajarin di sekolah gitu. Rasanya kayak ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang nentuin banyak hal. Nah, kita bakal coba bedah bareng-bareng lewat buku Kitab Ilmu Vibrasi dari Arif Rahutomo. Buku ini tuh kayak buku panduan buat ngerti energi tak kasat mata yang ternyata membentuk realitas kita. Dan semuanya itu dimulai dari pemahaman yang mendasar banget. Nah, ini dia. Langsung dari awal buku aja kita udah dikasih petunjuk yang kuat banget. Intinya, ini bukan tentang nyari solusi instan di luar sana, tapi ini tuh sebuah undangan. Undangan buat kita melakukan perjalanan ke dalam diri sendiri. Karena ternyata, disitulah semua jawaban yang selama ini kita cari-cari sebenarnya tersimpan. Dan biar kita benar-benar dapat esensinya, kita perlu tahu dulu dari mana sih semua ide ini datang. Yuk kita ikutin perjalanan personal penulisnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari titik paling rendah dalam hidupnya, sampai akhirnya dia nemuin pencerahan yang mengubah segalanya. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Pernah kan ngerasain udah ngelakuin semuanya dengan benar, udah usaha mati-matian, ngikutin semua aturan, tapi kok ya hasilnya malah zonk, pintu keberuntungan rasanya ketutup rapat. Nah, perasaan kayak gini nih yang jadi titik awal perjalanan penulisnya. Perasaan yang mungkin akrab banget buat sebagian dari kita. Jadi ceritanya gini, dari kecil sampai kuliah hidupnya itu mulus banget. Selalu jadi murid teladan, IPK-nya nyaris sempurna, pokoknya masa depannya kelihatan cerah deh. Tapi ada satu titik balik. Pas ngerjain skripsi, egonya yang gede bikin dia milih jalan yang super susah dan macet. Dari situlah semuanya mulai berantakan. Dia stuck, teman-temannya udah pada wisuda, bisnis yang dirintis juga hancur. Sampai akhirnya dia ada di titik putus asa, di mana dia mulai bertanya, kenapa Tuhan tidak adil? Nah, justru dari titik paling jatuhnya itu, dia malah nemuin sebuah kunci, sebuah rahasia fundamental yang jadi inti dari buku ini, prinsip getaran atau ya vibrasi. Penulis ngasih analogi yang keren banget, hidup itu ibaratnya main bola. Ini bukan soal untung-untungan, kamu bisa aja jadi pemain paling jago sedunia. Tapi kalau kamu nggak tahu aturan mainnya, misalnya kamu pegang bola pakai tangan, ya pasti kalah. Poinnya adalah, kita harus belajar aturan main dari alam semesta ini. Jadi vibrasi itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah getaran energi yang muncul dari dalam diri kita, dari gabungan antara apa yang kita pikirin dan apa yang kita rasain. Setiap detik, sadar atau enggak, kita semua ini kayak menara pemancar energi yang kuat banget. Nah, kutipan ini nih, wah, ini benar-benar intinya. Ini tesis utama dari bukunya. Alam semesta itu bukan sesuatu yang diam aja. Bayangin dia kayak cermin raksasa yang dengan setia merespon getaran apapun yang kita pancarin. Jadi, apa yang kita alamin di luar sana, sebenarnya itu cuma pantungan dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling aplikatif nih dari bukunya. Sebuah alat buat kita ngaca, buat menilai diri sendiri. Konsep ini terinspirasi dari karyanya David R. Hawkins yang ngebedain dua jenis energi fundamental, force dan power. Intinya, hidup kita tuh selalu didominasi sama salah satu dari dua frekuensi ini. Force itu energi level rendah, emosi kayak takut, marah, malu, bahkan sombong yang berlebihan, itu semua nguras energi kita. Bikin hidup rasanya kayak perjuangan berat terus. Sebaliknya, power itu energi level tinggi. Perasaan kayak berani, ikhlas menerima, cinta, damai, itu justru ngasih kita kekuatan, bikin hidup jadi ngalir lebih enteng. Terus efeknya di kehidupan nyata gimana? Wah, jelas banget. Kalau vibrasi kita dominan di zona force, kita bakal gampang capek, nyangkut di masalah yang itu-itu lagi, dan ngerasa jadi korban melulu. Tapi kalau kita bisa geser dan hidup di zona power, kita bakal lebih berenergi, lebih sehat, rasanya kok kayak lebih hoki, dan yang paling penting, kita ngerasa megang kendali atas hidup kita sendiri. Oke, kita udah paham kalau ngelola vibrasi di dalam diri itu penting. Tapi, apa itu aja cukup? Tentu aja enggak. Sekarang yuk kita lihat gimana buku ini ngehubungin dunia batin kita sama tindakan nyata di dunia luar. Nah, ini poin yang krusial banget, terutama buat yang pernah dengar soal The Secret. Buku ini ngelurusin satu kesalahpahaman umum. Ngelola vibrasi atau menarik sesuatu itu nggak akan menghasilkan apa-apa kalau cuma diem aja. Itu baru setengah dari persamaan. Setengahnya lagi yang sama pentingnya adalah aksi, tindakan nyata di dunia fisik. Jadi, rumusnya tuh simple banget sebenarnya. Hasil yang kita dapat itu adalah gabungan dari dua faktor ini. Faktor tak terlihat, yaitu vibrasi kita, dan faktor terlihat, yaitu tindakan nyata kita.
Kalau hasil yang kita dapat belum sesuai sama yang kita mau, kita harus jujur cek lagi dua-duanya. Mungkin vibrasinya belum pas, atau mungkin aksinya yang belum cukup. Dan ini dia bagian yang mungkin paling susah tapi juga paling penting. Setelah kita nyelarasin vibrasi dan ngambil tindakan, ada satu langkah lagi, melepaskan. Kita harus berhenti terobsesi soal gimana dan kapan hasilnya bakal datang. Kenapa? Karena obsesi itu sendiri adalah vibrasi force, penuh rasa takut dan ragu. Jadi, langkah terakhirnya adalah lepasin, percaya sama prosesnya, sambil terus jaga vibrasi dan aksi kita. Pada akhirnya, penting buat kita ingat kalau buku ini tuh bukan resep ajaib yang pasti berhasil buat semua orang. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu, yaitu memberdayakan kita buat jadi ilmuwan bagi diri kita sendiri. Kutipan ini ngajarin kita satu hal penting, jangan kaku. Alam semesta itu punya pola yang bisa kita pelajari, tapi dia juga penuh sama hal-hal acak yang nggak bisa ditebak. Artinya, apa yang berhasil buat satu orang belum tentu berhasil buat kamu. Nggak ada satu metode pun yang 100% mutlak berhasil buat semua orang setiap saat. Jadi, pesan utamanya tuh ini. Buku ini adalah peta, bukan tujuan akhir. Pakai konsep-konsep kayak vibrasi, force, dan power ini sebagai alat buat eksperimen. Amati diri kamu, coba berbagai pendekatan, dan temukan formula unik mana yang paling pas dan berhasil buat perjalanan hidup kamu sendiri. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau dunia luar itu beneran cerminan dari dunia batin kita, berarti setiap hari kita punya pilihan. Energi apa yang mau kita pancarkan hari ini? Energi perjuangan dari force atau energi kemudahan dari power? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.